buku The Black Swan, Rahasia Terjadinya Peristiwa-peristiwa Langka yang Tak Terduga, karya Nassim Nicholas Taleb. Magang bagi orang skeptis yang empiris. Anatomi sebuah Black Swan, sejarah dan 3 hal yang serba kabur. Membaca buku dari halaman belakang ke depan, kaca spion mobil, segalanya jadi dapat dijelaskan. Selalu berbicara dengan sopir atau dengan hati-hati, sejarah tidak merangkak tapi melompat. Sungguh di luar dugaan. Tidur selama 12 jam. Ini bukan sebuah autobiografi, maka saya akan sengaja melewatkan adegan-adegan perang. Sesungguhnya, bahkan andai ini sebuah autobiografi, saya akan tetap melewatkan adegan-adegan perang. Saya tidak sanggup bersaing dengan para penulis film laga atau petualang dengan keahliannya yang lebih mampu daripada saya. Maka saya akan tetap berpegang pada spesialisasi saya dalam hal peluang dan ketidakpastian. Anatomi sebuah Black Swan. Selama lebih dari 1000 tahun, kawasan Laut Tengah sebelah timur yang disebut Syria Libanensis atau Gunung Lebanon telah ditinggali oleh setidaknya 12 sekte, etnis dan kepercayaan yang berbeda. Sesuatu yang ajaib. Wilayah ini merupakan tempat berkumpulnya sejumlah kota khas Laut Tengah sebelah timur, juga disebut Levant, dengan tingkat kesejahteraan lebih baik daripada kota-kota di bagian lain di pedalaman kawasan yang disebut Timur Dekat, atau perjalanan dari satu kota ke kota lain di situ lebih mudah menggunakan kapal dibanding harus menempuh medan yang bergunung-gunung. Kota-kota Levantin secara alami terbentuk menjadi kota-kota niaga. Orang berhubungan menggunakan aturan-aturan yang jelas, dengan tekad mempertahankan perdamaian yang kondusif dan perdagangan. Dan sampai batas tertentu mereka juga menjalin pergaulan antar komunitas. Milenium yang damai ini hanya sekali terganggu oleh gesekan-gesekan kecil dalam komunitas Islam dan Kristen, tetapi jarang antara orang Kristen dan orang Islam. Sementara kota-kota besar bernuansa bisnis dan sebagian besar Helenistik, kawasan pegunungan dihuni oleh bermacam-macam minoritas religius yang mengaku telah melepaskan diri dari ortodoksi Bizantium dan Islam. Medan yang bergunung-gunung merupakan tempat persembunyian yang ideal dari kelompok-kelompok besar, kecuali bila musuh Anda adalah sesama pelarian yang kebetulan bersaing dalam menduduki sebentang lahan yang sama. Mozaik kultur dan agama di kawasan ini sungguh merupakan sebuah contoh koeksistensi orang Kristen yang bermacam-macam, atau Maronit, Armenia, Ortodok, Yunani, Syria, Bizantium, bahkan Katolik Bizantium, ditambah sedikit penganut Katolik Roma yang tersisa dari Perang Salib, Islam atau Syiah dan Sunni, Druze dan beberapa orang Yahudi. Tanpa bersusah payah orang di sana bisa belajar untuk saling menerima. Saya ingat pernah diajari di sekolah betapa kami jauh lebih beradab dan lebih arif dibanding mereka yang tinggal di kawasan Balkan, tempat orang tidak hanya sampai takut mandi, tapi juga menjadi mangsa dalam pertikaian antar kelompok. Segala sesuatu tampak dalam keadaan kesetimbangan yang stabil, yang berkembang dari kecenderungan sejarah untuk perbaikan dan toleransi. Istilah keseimbangan dan kesetimbangan sering digunakan di sini. Keluarga kedua orang tua saya berasal dari komunitas Yunani Syria, di sebuah kawasan yang dahulu merupakan benteng terluar Bizantium di Suriah sebelah utara, yang sekarang meliputi kawasan yang disebut Lebanon. Perhatikan bahwa orang Bizantium dahulu menyebut diri orang Romawi atau Rumi, atau bentuk zaman Rom dalam bahasa setempat. Kami berasal dari sebuah kawasan yang kaya dengan pohon zaitun di kaki gunung Lebanon. Dahulu kami mengejar orang Kristen Maronit sampai mereka lari ke pegunungan dalam pertempuran Ami'oun, kampung halaman nenek moyang saya yang terkenal. Sejak invasi Arab pada abad ke-7, kami hidup dalam perdagangan yang damai dengan kaum muslim, dengan gangguan sesekali dari orang-orang Kristen Maronit Lebanon yang bersembunyi di gunung-gunung. Dengan beberapa kesepakatan, atau dalam arti yang sesungguhnya, antara penguasa dan kekaisaran Bizantium. Kami harus membayar pajak ke kedua belah pihak dan peroleh perlindungan dari kedua belah pihak pula. Karena itu, kami hidup dalam damai selama lebih dari 1000 tahun
hampir tanpa pertumpahan darah. Masalah terakhir kami yang sesungguhnya adalah serangan-serangan pasukan Kristen dari barat, bukan dari bangsa Arab yang Muslim. Bangsa Arab yang tampaknya hanya tertarik dengan perang dan puisi, dan orang Turki Utsmaniyah yang tampaknya hanya berkepentingan dengan perang dan kesenangan, membiarkan kami berkiprah dalam perniagaan dan pendidikan, misalnya menerjemahkan naskah-naskah Arab dan Yunani. Sesuatu yang tidak begitu mengancam kekuasaan mereka. Berdasarkan standar apapun, negara yang belakangan disebut Lebanon, tempat kami tiba-tiba berada sehabis keruntuhan Kesultanan Utsmaniyah pada awal abad ke-20, tampak seperti sebuah taman Firdaus yang mapan. Ia juga menjadi tempat dengan penduduk Kristen paling banyak. Orang tiba-tiba dicuci otak untuk percaya bahwa mereka sebuah bangsa yang berhak memiliki sebuah negara sendiri. Warga Kristen di sana meyakinkan diri bahwa mereka adalah awal dan pusat yang belakangan secara santai disebut sebagai kultur barat. Tetapi dengan sebuah jendela ke timur, dalam pola berpikir statis yang klasik, tak seorang pun ambil pusing soal perbedaan angka kelahiran antara komunitas yang satu dan yang lain. Maka dahulu orang mengira bahwa populasi dengan orang Kristen yang sedikit lebih banyak tidak akan berubah. Orang Levantin dahulu berhak memperoleh kewarganegaraan Roma. Ini yang memungkinkan Santo Paulus, orang Suriah, bisa berkelana dengan bebas ke seluruh dunia atau dunia zaman itu. Orang merasa terhubung dengan segala sesuatu yang menurut mereka layak dihubungi. Tempat mereka seperti membuka diri selebar-lebarnya kepada dunia. Dengan gaya hidup yang sangat canggih, sangat sejahtera, dan dengan iklim hampir sama dengan California, dengan pegunungan bertudung salju tampak menjulang ketika dilihat dari Laut Tengah. Ini kawasan yang menarik sekali bagi kalangan mata-mata atau baik Soviet maupun Barat, pelacur atau yang berambut pirang, penulis, penyair, pedagang, obat terlarang, petualang, pejudi, kelas kakap, pemain tenis, penggemar kehidupan malam, dan pedagang, semua profesi yang saling melengkapi. Banyak orang bertindak seolah-olah mereka berada dalam sebuah film James Bond lama, atau pada masa ketika Playboy gemar merokok, minum-minum, dan alih-alih pergi ke pasar kebugaran, lebih suka menjalin hubungan baik dengan penjahit yang baik. Semua atribut utama sebuah Taman Firdaus ada di sana. Sopir taksi di sana terkenal sopan, walaupun berdasarkan ingatan saya mereka tidak sopan kepada saya. Betul, ketika kita melihatnya melalui kenangan masa silam, tempat itu barangkali terasa lebih seperti Elysium dibanding keadaan yang sesungguhnya. Dahulu saya terlalu muda untuk menikmati pesona tempat itu karena saya terlalu lekas tumbuh menjadi idealis pemberontak dan sejak kecil telah mengembangkan semangat kemiskinan, membenci sifat pamer kekayaan, serta merasa alergi terhadap budaya Levantin yang cenderung memuja kemewahan serta terobsesi dengan harta dan uang. Sebagai seorang remaja, saya tidak sabar menunggu kesempatan untuk bisa menetap di sebuah kota besar yang hanya sedikit penduduknya yang bergaya James Bond. Saya teringat sesuatu yang sangat khusus di lingkungan kaum terpelajar itu. Saya bersekolah di sebuah sekolah Prancis yang terkenal sangat sukses dalam menghasilkan baccalaureate atau gelar yang setara dengan lulusan sekolah menengah Amerika, termasuk dalam mata pelajaran bahasa Prancis. Bahasa Prancis dipakai di sana dengan tingkat kemurnian yang tinggi, seperti di Rusia pada zaman sebelum revolusi. Kalangan Kristen dan Yahudi Levantin yang merasa turunan bangsawan dari Istanbul sampai Alexandria berbicara dan menulis dalam bahasa Prancis yang formal untuk membedakan diri dari golongan lain. Siswa yang terpilih berhak dikirim ke Prancis, termasuk ayah dari ayah saya yang namanya sama dengan nama saya pada tahun 1912 dan ayah dari ibu saya pada tahun 1929. 2000 tahun sebelumnya, berangkat dari naluri bahwa bahasa membedakan kelas, orang-orang Levantin yang tidak berkelas secara latah menulis dalam bahasa Yunani, bukan dalam bahasa Arab yang biasa mereka gunakan dalam percakapan, atau kitab perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani pasaran di ibu kota kami, Antioquia, yang membuat Nietzsche dengan kesal berkata bahwa Tuhan berbicara dalam bahasa Yunani yang buruk. Sesudah pengaruh Helenisme surut, mereka berpaling ke bahasa Arab. Maka selain mendapatkan sebutan surga, tempat ini disebut sebagai titik pertemuan ajaib antara semua yang dalam bincang-bincang ringan disebut budaya Timur dan budaya Barat.